Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta netizen, subscriber dari channel YouTube Padepokan Gaul dan juga channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara. Dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan dan juga keberkahan semuanya. Dan terima kasih atas support dan juga dukungan-dukungan yang Anda berikan selama ini kepada kami. Semoga saja daripada dukungannya nanti pun akan membawa channel ini semakin besar, semakin baik dan juga semakin bermanfaat bagi khalayak umum yang lebih banyak lagi. Dan alhamdulillah di mana di momen-momen ini masih menguak seputar pengalaman nyata, di mana konten ini masih seputar konten-konten yang dimana ini fakta dan dialami langsung oleh netizen-netizen dari channel Padepokan Gaul dan juga channel Pemuda Gaul Nusantara, dimana alhamdulillah di kesempatan ini banyak sekali permintaan. Ada juga di keadaan sekarang ini kita akan menguak sebuah penyakit medis manusia, di mana seorang ibu-ibu yang memiliki keluhan di tubuhnya, tulangnya itu semakin hari semakin mengapur. Kalau dilihat daripada sudut sisi manusia, mengapurnya tulang itu ya karena kurangnya vitamin, enzim dan lain sebagainya lah. Seperti yang sudah disampaikan daripada pihak medis. Namun ketika sudah datang ke pihak medis manusia, sudah diberikan obat-obatan, diberikan daripada perawatan yang sudah jangka panjang, ini ternyata tidak membawa sebuah perbedaan yang signifikan, dan ini masih stagnan saja. Dari itu alhamdulillah beliaunya memberi kami, kita akan coba kuak daripada sisi gaibnya. Adakah gaib yang bekerja hingga bisa membuat pengapuran tulang manusia dan bahkan endingnya pun saraf-saraf di tubuh semakin sempit? Apakah nanti juga endingnya menyambung kepada penyakit saraf terjepit? Disimak pemirsa dari awal hingga akhir, semoga bisa diambil hikmahnya bagi yang memiliki keluhan yang sama, dan juga semoga ada solusi nyatanya dan manfaatnya pun secara nyata dirasakan untuk yang mengalami sakitnya, dan juga nantinya pun saat mendapat kesembuhan ya lebih-lebih nanti pun dimudahkan untuk melaksanakan ibadah taat pada Allah. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Ahmad atau Mas Mehmet. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Bis. Mas Mehmet yang sudah setengah tidak jomblo. Ini berarti udah menutup perkenalan dengan ciwi-ciwi. Iya Mas. Yang janda-janda nggak boleh kenal ini. Sama Mas Bis aja. Gue. Atau sama yang lain. Ya. Ini Mas Titis maksudnya. Gue. Ini sehat ya? Sehat. Pernah nggak ngalami sakit di tulang-tulangnya yang Anda alami? Belum pernah Mas. Belum pernah. Hatinya yang sakit pernah? Pernah. Putus cinta. Namanya juga manusia. Wih. Bukan siluman ini, bukan. Bukan demit, bukan ya. Tetap manusia ada ini ya. Gimana rasanya sakit hati? Dalam Mas. Wih. Bahasanya. Bentar. Sebentar, ini agak error.
Tapi nggak sampai bunuh diri dah. Tidak. Alhamdulillah. Nggak sampai kemana-mana ke tempat senang-senang nggak toh. Alhamdulillah Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapan ya Mas, minjem raganya. Bismillahirrahmanirrahim dengan izin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dengan izin guru saya. Tentang aktif dan sekarang. Sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat semakin terkunci dari kaki atas. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya, yang percaya menyerah. Makhluk gaib terkuat yang buat sakit di area tulang belulang, yang buat tulang ibu ini berkapur hingga sedikit demi sedikit mengarah terjepitnya saraf dari gaibnya yang asli, yang paling kuat, yang paling pusat. Ketarik tahan saya. Saiful Raga Mediator ini menguasai total. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Seminta suara nyambung, bisa diajak komunikasi bahasa manusia. Allah. Siapa manusia kamu? Saya manusia. Siapa kamu manusia? Iya, saya manusia biasa. Kamu golongan apa? Siluman. Siluman? Ya. Siluman apa wujudmu? Banyak yang masuk. Siluman ular ada. Harimau seperti saya ada. Siluman serangga-serangga lain. Kalau kamu? Jin-jin ada. Tapi ini bukan seberapa. Kalau kamu siluman apa? Macan. Harimau. Kok bisa kamu jadi siluman harimau? Dulunya kamu jin atau apa? Dulu saya jin. Tapi jin yang gagah. Membantu kegagahan manusia. Gagahmu kalau sama gendruwo gagah mana? Gendruwo kecil. Gagah tapi tidak ada kekuatannya. Gagah saja. Tak bilangin teman saya itu yang gagah itu loh. 1000 pun gendruwo saya berani. Tak bilangin teman saya yang gagah itu loh. Ini maju gendruwo. Tak bilangin teman saya yang gagah yang brewokan itu. Gendruwo kurus-kurus gitu bilang gagah. Itu saja diikat dalam siatnya dan berani maju. Gendruwo yang sangat malang kamu. Oke. Jin tidak punya power dan kekuatan terikat dalam jasad manusia. Apa yang diambil dalam jasadnya manusia itu? Oke, udah fokus lagi kembali. Kamu siluman? Ya. Kamu asalnya dari mana? Saya. Saya dulu pernah membantu manusia. Manusia yang mana? Di dalam hal kekebalan. Manusia yang saat ini sudah mati. Orang yang baru udah meninggal. Ya. Dan sekarang kamu tinggalnya di mana tadi? Ya di anak turunnya. Ibu-ibu ini. Yang mempunyai darah. Hubungan. Meskipun hanya setetes darah yang mengalir. Itu ada jatah golongan saya yang dulu pernah saya bantu. Gimana ini sebenarnya? Ini asing sekali bagi saya. Ini di Jawa, di Kudus. Ngomong-ngomong, kamu dulu dari mana leluhurnya? Ya. Kamu sekarang menitis ke anaknya ibu-ibu ini, perempuan. Ya, itu yang saat Atau ini. jangan-jangan kamu ngaku-ngaku aja menipu. Saya Kalau kamu menipu ngaku-ngaku otomatis lehermu terpotong-potong. Silahkan. Kalau kamu menipu terpotong-potong lehermu. Sallallahu alaihi Muhammad. Silahkan.
potong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa saya tidak boleh berbohong di sini? Ya peraturannya begitu kok. Sangat riskan bagi golongan kami. Sudah selayaknya menipu manusia. Membohongi manusia dengan embel-embel keilmuan. Wih, kok bisa begitu? Sudah menjadi rancangan golongan kami. Kamu dulu jin kok bisa sampai ke titik menjadi siluman sekarang ini dan menempati jasad manusia lagi, prosesnya kayak apa? Ya, saya ceritakan awal. Dulu saya jin, di mana saya tidak punya arah dan tujuan. Dulu juga ada pernah jin, dia beribadah, tapi saya tidak mau. Ibadah dan ibadah, sholat, tapi saya tidak sakti. Saya menuruti golongan iblis yang mendatangi saya. Gimana kamu tidak perlu sholat, kamu tidak perlu ibadah, tapi kamu akan menjadi sakti. Disitulah saya tertarik dan mengikuti iblis itu. Tapi ada syarat-syarat yang harus saya kerjakan. Kesaktian yang saya dapatkan itu tidak cuma-cuma. Saya harus membantu manusia di hal kesaktian juga. Itulah prosesnya. Tapi saya terus mencari mangsa, manusia-manusia yang menginginkan kekebalan, menginginkan wibawa. Ada teman saya yang juga membantu dalam hal itu, tapi masuk dalam pusaka keris. Jadi begitu ya ternyata prosesnya. Terus kamu dulu mengikuti leluhur ibu ini atau leluhurnya lah. Itu prosesnya kayak apa? Kamu diundang atau kamu datang sendiri? Atau memang dahulu kala dari leluhurnya itu memang udah asli orang pintar hingga nambah kodam kamu aja? Dia itu menelan benda seperti susu. Terus? Apa gak sakit itu? Apa gak bahaya di tubuh loh? Susuk itu seperti emas di permata. Ketika masuk, itu sudah menjadi satu di dalam daging. Sakit hanya di awal ketika masuk. Tapi ketika sudah mengumpal dalam daging, tidak akan merasakan sakit apa-apa. Jadi kamu dahulu kala membantu lewat susu dari leluhur orang ini gitu. Jauh dari wanita itu. 5 ke atas. Wih, gak terlihat kalau itu, gak terhitung secara dulu gak pernah bertemu dengan ini kalau gitu ya. Karena manusia kadang ya dikit leluhurnya kan yang dulu kala semasa hidupnya itu melihat kan gitu. Terus ada juga lain yang dia menambah dengan bacaan-bacaan. Bacaan apa? Wirid? Ya. Terus saya tanya dulu begini, kamu kok bisa berpindah ke jasad ibu ini karena ada hubungan darah tetes? Kamu sudah jawab. Ya. Otomatis hal itu? Pasti. Karena apa? Dalam apa yang dia miliki saat itu, dia dalam darahnya itu setidaknya mempunyai kemampuan, dan di dalam aliran darah itu ketika dia mempunyai keturunan akan menitis juga dalam hal negatif. Kalau orang itu laki-laki pasti akan digiring juga di dalam hal kekebalan juga. Tapi giring bacaan-bacaan tidak sampai dengan yang memasang susu ataupun menelan yang lain. Rawat pusaka. Jadi kalau laki-laki atau bapak-bapak itu giringnya ke kekebalan, kalau ibu-ibu larinya ke amaliyah gitu. Bacaan. Iya, amalan-amalan lah kan gitu secara jelas. Ngomong-ngomong, ibu ini kan sakit udah lumayan lama dan udah diobatkan kemana-mana lah, ke medis ya sudah lumayan lama juga, tapi nggak ada hasil perbedaan yang signifikan. Padahal di scan dengan teknologi dunia manusia itu terlihat bahwasanya tulangnya itu mulai keropos, lalu diobati, berikan vitamin, diberikan apapun lah,
nggak tembus sama sekali. Hmm. Malah mengira ada unsur santet mungkin. Sebenarnya penyakit itu dari mana asalnya, datangnya, dan prosesnya kayak apa? Ya, itulah saya. Karena saya ada hubungan darah dari nenek moyangnya wanita itu. Saya tidak serta-merta hanya duduk manis bertempat tinggal dalam jasad wanita itu. Saya menggerogoti ketika Sari Saripati sudah dihabiskan dari pasukan-pasukan dari teman-teman saya. Saya berpindah dari tulang, sum-sum tulang, persendian, ataupun Sari Saripati dalam urat-urat yang masih tertinggal. Semuanya saya makan. Itu tidak terbendung, tidak ada yang menghalang-halangi, dan terjadi berkelanjutan. Akibat dari itu, dari yang kosong-kosong itu, saya ganti dengan kotoran saya. Tidak akan bisa dilihat manusia bahwa itu tulang yang tidak sehat. Oh, tapi tulang itu kan wujudnya keras. Ya. Kalau ketemu tulang aja atau bunyinya aja kerak kan gitu toh. Kamu itu nggak terlihat loh. Bisa menggerogoti tulang manusia sampai seperti itu. Keilmuan dari golongan iblis itu semuanya menjabarkan komplit saat mengganggu manusia, saat masuk dalam jasad manusia, entah itu membantu ataupun mengambil keuntungan dalam jasad manusia, itu juga komplit juga. Jadi begitu ya ternyata ya. Oke. Terus ketika diberikan obat itu loh, kok nggak ngefek sama sekali? Kok malah tertawa kamu? Karena yang saya ambil dan juga teman-teman saya itu sangat banyak dan tidak terbendung. Parah. Kalau manusia yang memang ada sedikit tapi bisa sembuh dengan disembuhkan, tapi dia sulit untuk disembuhkan karena golongan kami sudah banyak menyebar di dalam tulang-tulang itu. Tidak terbendung mengambil setiap hari. Jadi bagian tubuh diambil gaib itu ya terus menerus ya? Tidak ada. Dan itu manusia nggak ngerasa, tahu-tahu sakit, tahu-tahu timbul gejala ini saat diperiksa di dunia medis manusia kan gitu. Karena kalau saya mengambil itu, saya juga mempunyai keilmuan supaya tidak terasa. Hanya sedikit nyeri-nyeri saja. Hanya sedikit mengalami capek, mengalami setidaknya lemas dalam jasadnya. Itu sebenarnya dikuras energinya itu. Oke. Sebenarnya Saripati tubuh manusia itu, daya tahan tubuh manusia juga tertamu di Saripati itu berarti. Ya. Ada manusia ini kan ada kulit, ada dalamannya juga. Ya kalau dilihat manusia itu, kalau manusia kurus, makan banyak tubuh kurus, itu Saripatinya patut dipertanyakan itu. Kemana larinya makanan yang masuk dalam jasad manusia? Saya punya teman itu tidur orangnya, makannya itu seentong, sebakul yang besar, tapi ya emang tubuhnya kurus. Ketawa ya? Tampung. Siapa yang nampung? Ya seperti saya ini. Oh, bukan genderuwo. Terus kalau udah seperti itu, membawanya untuk pengobatinya itu dengan cara apa? Kamu cari saja orang pintar. Nanti saat di Terawang nanti ada ularnya yang melilit, ada pakunya, kata yang masuk. Kalau sekalian ada pakunya seton aja kan lumayan lah. Mana mungkin tubuh manusia itu hanya kecil. Kalau 100 saja tidak pasti akan sudah robek semuanya itu. Kalau 100. Ya. Oke. Ya itu kan saya bercanda aja. Terus
Kamu kok bilang harus dibawa ke orang pinter? Ya, itu saran saya yang terbaik itu. Menipu berarti kamu. Aduh. Ah, aduh. Hmm, Ya. Menipu. Iya, itu tujuan Tambah saya. sakit. Aduh. Kenapa saya tak boleh? Assalamualaikum. Jujur. Ya, itu keliru. Aduh. Saya ini ya bukan orang pintar kok. Nah, resikonya seperti ini berbohong. Nah, solusinya yang baik, yang benar, yang tepat itu dibersihkan. Golongan-golongan seperti saya, di mana yang membersihkan itu? Meminta bantuan dari golongan malaikat. Tapi manusianya itu harus, di mana malaikat itu hanya bisa diperintah pada manusia yang taat pada Allah. Taat dalam hal apa? Ibadah dikerjakan, maksiat ditinggalkan. Bukan ibadah jalan, maksiat jalan. Enggak gitu konsepnya berarti. Ya. Oke. Yaudah, kamu udah sampai sini. Gereja Islam. Apa itu Islam? Dulu saya Islam, tapi saya keluar. Tidak ada untungnya. Murtad kamu. Ya. Sekarang kalau kamu mau Islam, tapi kalau kamu pura-pura nanti bisa meledak. Ya sudah, saya tidak mau Islam. Coba dulu dirasakan, mau enggak? Nah, Islam tidak sakti. Saya mau yang sakti. Apa ini? Islam. Kenapa dingin? Semakin sejuk, semakin damai, semakin nyaman, semakin tembus. Tambah tembus, tambah dalam. Assalamualaikum Muhammad. Dulu saya Islam bukan seperti ini. KTP. Bukan. Bukan masuk sampai ke jiwa. Ini beda. Beda sekali. Beda. Ya. Mau sekali. Ini yang melihat telapak tangan saya. Sepertinya ini. Lihat telapak tangan saya ini. Saya sudah tahu. Ini artinya bersumber. Pandang ini telapak tangan saya. Ya. Saya tidak ada coba untuk melawan ataupun membangkang. Saya sudah mau karena saya merasakan. Ya udah, kalau mau diajaki pasukannya, temannya yang buat sakit di tubuh ibunya itu dari leluhur, dari unsur apapun, yang lain-lain, yang mau panggil. Gimana caranya? Ilmu sementara yang lalu dari sementara kamu gunakan sementara. Nah, nanti dilawan karena ini sumbernya dari golongan itu. Ya udah, ini kamu diberikan ilmu dari proses. Harus ditarik colong. Ya, colong diam-diam. Tarik, nggak usah diam-diam, langsung les. Coba kamu gunakan dulu. Ketika kamu nanti sempurna. Ya, bisa ternyata. Dia itu sering gelisah. Iya, ibunya memang katanya sering begitu, gelisah, pikirannya was-was. Itu bulan kamu yang bekerja? Bukan saya. Saya menempati yang bagian tulang. Dari bacaan-bacaannya itu. Iya, bacaan untuk menetapkan hati. Mana ada bacaan untuk menenangkan hati? Padahal untuk mencari hati yang tenang itu hanya dengan mengingat Allah gitu. Tapi tidak hanya di ucapan, harus sampai ke jiwa juga. Udah semua? Ini tidak semua. Ya, yang mau. Ya. Ya udah, ikuti apa yang saya ucapkan. Wah, kaki saya seperti hewan masih. Ya nanti kalau kamu udah sempurna merasakannya nanti bisa berubah. Ya, saya mau. Udah. Ikuti kata-kata saya dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Astaghfirullah Rabbi Rabbi min kulli dhanbin min kulli dzambin wa atubu ilaihi. wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru sang yang nurjana lafal iman Islam syariat Islam yang namanya dari guru saya dan seluruh pemain lengkap masuk. Sallallahu alaihi. Tambah dalam, tambah nyaman, tambah sejuk. Berubah ke wujudmu yang dahulu kala jin kembali ke jin semuanya. Hilang dulu dan cakap saya. Kembali semuanya. Diputus sendiri. Perjanjian dengan iblis dan leluhurnya itu putusi. Diputus dulu. Coba pakai ilmu yang sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Putus semua ikatan-ikatannya Otomatis ikatan itu semakin terputus, tambah terputus. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu ala. Sudah. Ya. Ya kalian ambil kembalikan bagian tubuh ibunya itu. Siap. Otomatis nanti diganti makanan yang sesuai semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Kotoran-kotoran kalian tinggalkan juga. Ya, sudah saya keluarkan. Kotoran yang kalian tinggalkan tapi itu. Memang ada golongan siluman yang lain. Gimana golongan siluman itu membangkang, tidak mau Islam. Tarik hajar, buang. Kamu lebih tinggi ilmunya. Lipat-lipat. Allah. Salam. Punggung itu belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Semua rumah-rumahnya Penyakitnya juga dibersihkan. ya. Kamu juga bisa minta obat. Sudah sayang netralkan. Itu berarti kamu kan yang buat sakit, bertanggung jawab secara full. Ya. Bismillah. Masuk dalam jasadnya. Ini bolong-bolong juga sama. Prosesnya pelan-pelan.
Karena apa? Ya, di dalam jasad manusia itu tidak hanya ribuan, tidak hanya jutaan, triliunan manusianya lah yang bertanggung jawab untuk hal itu. Oke, jadi begitu ya? Ya. Oke, ya sudah. Sebelum kita berpisah, adakah mungkin pesan-pesan yang lain untuk cara pengobatan selanjutnya kayak apa? Perlukah datang orang pintar? Jangan, karena itu latar belakang dari nenek moyangnya. Saya hanya menyinggung sedikit. Ya, syukuri apa yang Allah ciptakan ketika menciptakan tubuh dalam manusia. Jangan menambah-nambahi dengan hal entah itu menelan, menempelkan, karena itu berdampak ke anak turunnya ketika manusia itu sudah meninggal. Dan untuk menanganinya dengan cara yang tepat itu tidak membantu. Yang membantu bukan golongan fasik, tidak mengambil upah dalam jasadnya yang akan memperparah. Harusnya membantu, yang membantu itu dari golongan malaikat, di mana malaikat itu tidak mengambil keuntungan sedikit pun dalam jasad manusia. Jadi intinya harusnya nanti diobatkan dengan bantuan golongan cahaya begitu. Satu lagi, wanita itu harus dijaga omongannya di hadapan suami. Karena kewajiban istri itu taat kepada suami. Omongannya dijaga. Jangan bentak-bentak. Udah itu. Oke. Untuk berobat ke ranah medis nggak ada masalah toh? Ya, setidaknya. Tapi jangan terlalu terus. Hanya untuk mengecek perkembangan. Dan pada intinya kan yang terpenting pola pikir manusianya. Jangan segala sesuatunya ditimbulkan dengan akal manusia kan gitu. Karena kadang manusia terlalu berlebihan mendewakan akalnya. Ya, lalu dia harus berkaca diri. Begitu berarti ya. Penyakit itu ada yang sembuh cepat, ada yang sembuh tidak cepat, maupun sembuhnya sulit. Jangan berpikiran kenapa dia berkonsultasi di sana sembuh cepat, sedangkan saya tidak. Ya itu cara Allah mengingatkan manusia. Kalau manusia tidak ditegur dengan sakit, beri kesehatan, pasti akan lalai juga, sibuk dengan kesehariannya. Oke, terima kasih banyak. Sekarang saya mau izin guru saya ini perintah untuk kamu berjuang masuk. Ya, nanti saya terangkan juga. Ya sudah, monggo silahkan. Makasih ya. Kamu nanti keluar, kalau semuanya bertambah apapun yang kamu butuhkan juga bertambah. Semua perlengkapan ibadah melengkap. Sallallahu. Ya. Di area ini ada gawe mengganggu ini. Datang kelotakan terus. Di atas ada. Perintah untuk kami selesaikan, langsung masuk. Nah, ini selesaikan sekalian. Ya, nanti saya selesaikan. Setelah itu saya bertanggung jawab yang ada di sana. Terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menguap semuanya. Sehat mas? Sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya di kesempatan konten kali ini mengenai penyakit yang dialami manusia. Ketika suatu penyakit dibedah dengan dunia medis manusia, seperti itulah gejalanya, prosesnya, dan juga faktor-faktor lainnya. Namun ketika penyakit juga dibedah daripada perihal sisi gaib, seperti inilah salah satu gambaran-gambarannya, di mana lagi-lagi kita sebagai pribadi manusia itu diingatkan oleh Allah dengan cara-cara Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan ketika kita menyikapi sesuatunya itu dengan baik, ya insya Allah nanti akan didatangkan solusi yang tepat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga penyakit dari ibu bapaknya ini membaik, normal, dan memudahkan untuk melaksanakan ibadahnya, dan terlebih nantinya pun akan membawa dampak yang signifikan kepada pemirsa dimanapun Anda berada.
Khususnya dari kami, jika banyak kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kebaikan ataupun kebenaran, itu bukan dari kami, karena kebenaran yang mutlak itu tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika menurut pandangan kita manusia itu salah, belum tentu menurut Allah itu salah. Jika menurut pandangan kita manusia itu benar, belum tentu pula menurut Allah itu benar. Semoga kita semuanya di fase akhir zaman ini selalu diberikan petunjuk oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah, dimudahkan untuk taat pada Allah. Sekian dari kami, salam dari kami yang muda yang berkarya. Semoga bisa menemani pemirsa selalu semuanya dalam keadaan apapun dan juga tetap bahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.